kedatangan Bapak ini. 3 hari 3 malam tidak tidur, Pak. 3 hari 3 malam masyarakat kami ini bergotong royong, Pak, untuk menyambut kedatangan Bapak. Agar dengan datangnya Bapak ke desa kami membuat warna baru, semangat baru, dan juga nantinya pastinya akan mengangkat marwah desa ini ke kancah nasional, Pak. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan untuk penilaian 7 kategori, Pak, di sini alhamdulillah kami memenuhi semuanya, Pak. Dan nanti kita akan melihat di dalam nanti apa-apa yang sudah kami sampaikan, Pak. Di sini untuk homestay, Pak, di desa kami kita ada 3 homestay, Pak. Hewan langka, dan di sini tidak ada orang yang menembak. Alhamdulillah Pak Kades juga sudah memperdeskan itu semua agar dilarang, Pak. Nah, selanjutnya kita juga memiliki beberapa lokasi, Pak, yang menjadikan pemancingan spot, Pak. Jadi kita terkenal udang galah, Pak, benar. Jadi kalau Bapak masuk ke desa kami tadi, sebelah kanan tadi, Bapak bisa melihat ada sungai. Itu menjadi spot andalan kita, Pak. Udang galaknya Sungai Kupah itu sangat-sangat luar biasa sekali. Karena kita muaranya Indonesia, Pak. Bisa katakan sungai terpanjang yang ada di Indonesia, Sungai Kapuas. Selanjutnya selalu menanjak. Yang mana, Pak, untuk motif gelombang muara ini, yaitu Kadesnya, terima kasih. Selamat sukses masuk ke dalam 100 besar desa wisata Anugerah Desa Wisata Lakar. Mudah-mudahan bisa ditingkatkan ke depan. Terima kasih. Berikutnya, Desa Wisata Sebubus, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Silakan. Pak Kepala Desanya masih muda? Masih bujangan? Pak Sekda, tolong minta Pak Gubernur mencarikan jodoh. Masih bujangan? Di tim kita ada? Rizka enggak? Rizka udah laku. Nanti banyak kok saya, nanti Pak Kades saya berikan jodoh, tapi saya selamat. Dan untuk pengelola desa wisatanya masih muda juga. Usia berapa ini? 26, masih jomblo juga? Masih bujangan juga? Terima kasih, Pak. Tepuk tangan untuk Desa Wisata Sebubus yang tadi kita udah bicarakan dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Saya sudah melihat videonya dikirimkan oleh rekan saya dan insya Allah bisa kita kembangkan ke depan. Oh, Ibu Sekdes. Ini juga masih muda, Ibu Sekdes. Enggak mungkin. Ini Bu Bril kayaknya ya. Benar kan? Bu Bril, insya Allah anaknya ganteng dan soleh dan soleha. Baik. Ini kepala Pokdarwisnya. Baik. Nah, anak muda semua ini Pak Sekda. Terima kasih. Selanjutnya Desa Wisata Mangrove, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Yes. Bersama dengan Pokdarwisnya. Oh, mewakili. Kalau Bapak? Pengelola desa wisata dapat plakat. Kalau ini yang mewakili kepala desa. Terima kasih. Berapa luas mangrove-nya? 3 hektar. Tambah lagi menjadi 30 hektar. Pak Pokdarwis, terima kasih banyak. Sukses. Wonderful Indonesia. Dan terakhir, Desa Wisata Sungai Kupah, Kabupaten Kuburaya. Mana Pak Kadesnya? Pak Ismail. Dan Pak Rudi Hartono. Masih jomblo atau udah ada? Baru nikah, tepuk tangan. Terima kasih, sukses untuk semua. Demikian, sebelum kita meninjau, kita foto bersama dulu antara para pemenang Desa Wisata Indonesia 2021. Silakan. Pasti nggak betah.
perawatan, misalnya alamnya gunung, bukit, sawah, terasering, laut, gitu-gitu ya. Kemudian punya krianya apa kerajinannya apa, kulinernya apa, kerajinannya apa, fashionnya apa, punya. Terus ada homestay-nya. Harus punya homestay. Namanya Kenapa? Itu nggak ada. Iqbal. Ada yang tantangan lain. Kurang tantangan ya. Tadi mimpinya kurang enak. Gimana bro? Jalannya oke bro? Oke pak. Pak. Ini latihan. Mau pakai baju dong? Nggak apa-apa. Oke. Ya, itunya dikasih ke staffnya ya. Ini adalah yang 5. Standby 3, 2, 1. Oke, kita baru saja tiba di Desa Wisata Sungai Kupang dan di sini keunggulannya Pak Eka adalah mangrove ya. Dan mangrove ini adalah merupakan tema yang sekarang banyak diminati karena berkaitan dengan perubahan iklim, climate change, dan environmental friendly. Kita juga alhamdulillah nih kehadiran anggota DPR RI kita Komisi 10 yaitu Bapak juga putra daerah ini, dan harapannya bisa selain juga ada ikon ya, yaitu Teluk Berdiri ini menaklukan visual. Dan pasti ini jaringannya bagus nih, karena ada menara telekomunikasi, jadi secara digital juga terdukung ya. Oke, ini adalah desa wisata kelima sosialisasi dari program Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022 dengan target berapa semuanya? 3.000 desa wisata dan sudah 2.400. Jadi Puan Denia ini adalah salah satu desa wisata yang menjadi unggulan, mudah-mudahan. CSE mundur teman-teman. Boleh mundur. Tapi jangan lupa, sebelum kita masuk kita harus ada dara, dan ada kuku. Wah, jadi guys, ini yang tadi saya ceritain Pak Didot sebagai pegawai selera. Kita mesti prokes dulu katanya Pak. Oh iya. Silakan. Oke. Kasih mundur teman-teman, mundur semua teman-teman. Mundur. Selamat datang Mas Menteri. Jaga jarak. Kasih jarak. Selamat datang Mas Menteri. 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 Guys. Ini juga ngomongin. Selamat datang Mas Menteri. Mundur teman-teman. Ke kanan. Mundur. Yang di belakangnya Pak. Iya Pak. Ya agak belah Pak. Itu mau swab test mau swab test Mas Menteri Arwandi. Selamat datang di desa kami. Sebelumnya minta tolong rebananya dipegang dulu. Mas Menteri nanti ikuti kami ya. Mas Menteri sudah siap?
Semoga yang mendengar semua diberkahi. Mudah lain kali kita berjumpa lagi. Saya manja. Dan 23 iya, nanti kita ini akan ada lomba mendirikan telur, Pak. Jadi kita akan mengadakan Dicekap ya. Ustazah, terima kasih. Ayo daftarkan desamu untuk menjadi desa wisata Indonesia terbaik. Media tuh yang bisa Indonesia masuk Bangkit 2022. Caranya bagaimana? Ya, caranya yaitu isi formulir, lengkapi data sesuai syarat yang ditentukan. Yang pastinya pendaftaran ditutup tanggal 31 Maret 2022. Buka laman jadesta.kemenkraf.go.id. Terima kasih udah bisa jadi YouTuber. Kalian Mangrove, Desa Sungai Tukang. Kekuatannya kurang bagus, Pak. Nanti nempel satu orang aja, Pak. Kan up. Oh. Jadi kayak kartu itu tidak pernah terurai. Oke. Oh, baru tahu nih. Saya kalau kita buka, sebenarnya lama sekali, Pak. Iya. Kita ke kuliner, Pak. Kita kuliner. Aku standby sini. Enggak, cepat. Tidak. Aku nunggu ada yang berlebih. Pas putri kayak mereka tuh. Pak, bocor apa? Bocor dikit. Apa?
Pak Bupati, salam menanjak. Bagi video nggak bisa daftar. Oke, gitu. Yang ini Pak Bupati, mohon izin. Anyaman tadi kita akan bawa ke MotoGP Mandalika, serta beberapa produk tadi kita akan bantu kurasi untuk juga ditawarkan di ajang G20. Siap semua? Iya. Nah, mengenai mangrove, saya juga tadi bicara sama Pak Bupati, seandainya diperlukan tambahan pendanaan, Pak Hendra dan teman-teman semua. Sekarang mata dunia tuh tertuju terhadap mangrove. Dan Kuburaya ini merupakan surganya mangrove, betul? Betul atau betul? Saatnya itu sekarang Pak Bupati ngambil kesempatan, kita bawa mata dunia tertuju kepada Kuburaya. Mari kita tanam mangrove sebanyak-banyaknya sehingga ini menjadi pabrik oksigen terbaik yang dimiliki dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya sangat berterima kasih Ekowisata Teluk berdiri Sungai Kupa ini sudah memberikan inspirasi untuk kita semua. Saya beri kesempatan Pak Sekda kalau mau menambahkan. Sudah ada? Cukup? Pak Adrianus silakan kalau mau menambahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta jajaran, yang saya hormati Pak Sekda Provinsi Kalimantan Barat dan Bapak Bupati Kuburaya beserta jajaran dan masyarakat desa Sungai Kupa ya, yang saya banggakan luar biasa. Mudah-mudahan semangat yang tadi dimiliki lagi Mas Rudi Hartono ini sebagai pelopor ini luar biasa. Madonna dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat dunia seperti WWF, kemudian Greenpeace dan seterusnya itu pasti akan memberikan atau mengarahkan perhatiannya kepada masyarakat di Kabupaten Kuburaya. Kalimantan Barat 128 Kalimantan Barat targetnya. Baik, Kuburaya ini heterogenitasnya tinggi Pak Menteri. Ada banyak multi etnis dan alhamdulillah modal sosialnya luar biasa. Saya kira dengan Pak Menteri juga ini salah satu ya, yang kita kembangkan desa wisata. Mudah-mudahan masyarakat Kuburaya semua akan jauh lebih bersemangat lagi karena antusias, karena anak mudanya semua dan kreativitasnya terus kita gerakkan. Dan produk yang tadi sampaikan itu merupakan hal yang memang menjadi kebijakan kita. Mudah-mudahan ini akan menambah semangat semua bahwa produk dari produk alam ini, alam yang luar biasa bisa kita gunakan untuk menggantikan produk yang sudah ramah lingkungan. Ini akan bisa naik menjadi promosi yang baik dan Kuburaya mudah-mudahan jadi lebih mendunia. Terima kasih atas kehadiran dan semua yang keterlibatan dan dukungannya, termasuk jalan, infrastruktur dan sebagainya, karena memang di sini juga dikembangkan dan teman-teman seperti Rudi dan yang lainnya di sini desa-desa wisata yang ada di Kuburaya, semoga dia akan lebih kreatif dan semangat untuk membuat gagasan-gagasan yang segar seperti ini. Kita juga dikawal dari pemerintah provinsi. Nah, semoga saja apa yang menjadi harapan kita untuk berdampak nanti langsung kepada ekonomi menggerakkan di sini. Ya, insya Allah karena kita punya peluang bandaranya, muara 3 pintu muaranya dan juga sekaligus menjadi daerah hinterland sumber pangan yang ada di Kalimantan Barat. Karena sumber pangan kita cukup kuat di sini, nomor 2 terbesar tadi dan nomor 1 lain. Dan untuk apabila IKN itu terwujud, Kuburaya salah satu yang bersiap diri dari hari ini dan seterusnya untuk menjadi sumber pangan bagi ibu kota negara Nusantara. Terima kasih. Di Kabupaten Kuburaya. Kalimantan Barat 128 Kalimantan Barat targetnya. Baik, Bu Kadis, ini adalah angka terbaru 128 atas bantuan Yayang Pak Sekda mewujudkan
untuk seluruh Kalimantan Barat 128 desa wisata. Paling tidak 128, minimum 128 untuk daftarkan di www.janesa.kananparekraf.go.id. Terakhir saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah simbol kebangkitan ekonomi kita, simbol terciptanya peluang usaha dan lapangan kerja, simbol kekuatan ekonomi baru yang sedang kita susun bersama Pak Presiden Joko Widodo, yaitu Desa Wisata Bahari. Nanti ini kolaborasi dengan KKP, kami, dan seluruh lintas kementerian lembaga dan pemerintah elit, karena kita ingin hadirkan lapangan kerja. Kita ingin hadirkan program yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu bagi Indonesia. Indonesia. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Peningkatan sekitar 40-70% dari pelaku perjalanan dalam negeri. Nah, ini merupakan sinyal yang sangat positif dan momentum yang harus kita jaga untuk kebangkitan ekonomi kita. Nah, selanjutnya dengan protokol kesehatan yang tetap terjaga, dengan aplikasi Peduli Lindungi yang semakin terintegrasi, kami semakin yakin insya Allah kita akan bangkit tahun ini, apalagi ada perhelatan seperti MotoGP, G20, dan banyak lagi event-event internasional. Terima kasih. Lagi, kami akan membela seluruh produk Indonesia yang akan go global, go internasional, dan mendunia. Oleh karena itu, kami akan berikan fasilitas yang terbaik bagi produk-produk kita yang akan go to the world melalui beberapa kanal-kanal. Tahun lalu, produk ekonomi kreatif kita menembus rekor dari segi ekspor, yaitu 21 miliar dolar lebih. Oleh karena itu kita akan pastikan bahwa momentum itu akan terbangun tahun ini sehingga ekspor yang meningkat, termasuk memfasilitasi mereka untuk tampil di dunia era internasional dan global. Terima kasih. Silakan dibuka. Oh, dibuka. Ini ada hadiah, guys. Oh iya. Oh, banyak banget. Baru di kamar tadi malam. Baru tadi malam dibuat. Kanan Pak. Kanan Pak, kanan. Kanan Pak. Ini menanjak Pak, menanjak. Ya, plakatnya ini memang mangrove Pak kita. Pokoknya plakat Kuburaya itu memang mangrove Pak. Memang itu betul kata Bapak. Jadi Kuburaya itu kan sentra mangrove, dan mangrove yang langka itu ada di Kuburaya. Dari seluruh dunia ada 100 lebih jenis, ada di 20%-nya ada di Kuburaya. Budget dari mana? Iya, ada refocusing. Oke. Sini Pak, ngadep sini Pak. Badan Budaya Branding Kalimantan Barat. Lagi Pak, sini Pak. Ya. Oke. Gantian, yuk. Kenalkan, nama saya Ahmad Kamal. Saya Ketua Unit Ekowisata Teluk Berdiri.
Dan alhamdulillah semenjak ekowisata Teluk Berdiri ini kita bangun dari tahun 2017. Sekarang udah sekitar 2022 udah berjalan lancar. Dan sampai sekarang pertumbuhan ekonomi kita udah makin maju dan makin berkembang akibat wisata ini. Jadi sekarang wisata ini kita bangun memang untuk kerakyatan atau untuk masyarakat. Jadi wisata itu memang kita bina agar perkembangan ekonomi kita meningkat. Jadi sekarang saya punya tanggung jawab nih kepada pemerintah. Tanggung jawabnya itu berupa PBB kita di sini total jumlahnya sekitar 33.785.000 setiap tahun. Jadi untuk pengembangan pembayaran PBB kita yang kurang lancar, maka saya bangun wisata bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintahan Desa Sungai Kupah serta Kabupaten Kuburaya membangun wisata ini untuk bekerja sama untuk dalam peningkatan PAD Kuburaya dan PAD Desa Sungai Kupah. Jadi sekarang wisata ini alhamdulillah sebelum masa pandemi kemarin total pengunjung kita itu hampir sekitar 780 orang dalam 1 minggu. Nah, itu bisa dikalikan 4 lah dalam 1 bulan. Tapi semenjak pandemi ini agak sekitar ya setengah lah dari itu. Sekitar kemarin kita pakai buku tamu sekitar 380 sampai 370-an orang dalam 1 minggu. Dari pengunjung tersebut yang datang. Jadi sekarang peningkatan kita itu macam mana kita tingkatkan lagi wisata itu dengan menambah kerja kita itu lewat masyarakat. Jadi lewat masyarakat itu istilahnya wisata itu bukan hanya tentang panorama, tapi apa yang ada di masyarakat itu semua jadi wisata, seperti pertanian, perkebunan, tanaman pangan, serta perikanan itu. Jadi di sini ada nelayan, di sini ada petani, di sini ada perkebunan. Jadi semua itu jadi wisata. Jadi sekarang ada namanya kita di sini wisata alam. Wisata alam kita itu banyak di sini, seperti susur sungai. Susur sungai itu sekarang alhamdulillah karena sungai kita ini banyak sungai yang alam. Jadi wisata-wisata itu sekarang berkunjung pengen yang wisatanya alam. Nah, jadi wisata alam itu macam mana kita kolaborasi dengan pemerintahan desa, kita siapkan perahunya. Cuman terus bilang kita harus jaga safety-nya juga, macam mana supaya agar keamanan kita terjaga. Maka kemarin saya berupaya nih, kita lagi hibahkan tanah untuk Badan SAR Nasional untuk menjaga. Nanti kalau kita wisata kita ini lancar, insya Allah keamanan kita juga terjaga. Tentang peningkatan PAD kita, sekarang peningkatan PAD kita ini alhamdulillah semenjak wisata ini berdiri, ya jalan lah dulu. Transportasi kita udah mulai agak bagus lah. Alhamdulillah semenjak wisata ini berdiri. Jadi sekarang saya punya tanggung jawabnya agak berat. Macam mana bisa silaturahmi dengan negara? Cara silaturahmi dengan negara yaitu dengan membayar pajak. Maka sekarang saya punya konsep untuk desa wisata. Jadi macam mana saya harus mencari PAD yang untuk peningkatan pembayaran pajak PBB kita. Nah, jadi sekarang PBB kita itu kan 33.785.000 setiap tahun. Semenjak kita nih 5 kepala desa, kita paling tinggi nyetor itu 8 sampai 9 juta. Jadi sekarang saya bekerja keras nih membangun wisata agar PAD kita ini bisa lancar. Agar bisa lancar bangun PAD kita. Jadi agar PAD kita ini lancar, maka sekarang kita kembangkan untuk bangun wisata ini. Jadi untuk sistem pengolahannya sekarang, macam mana peningkatan wisata ini bisa berjalan, saya lihat jumlah pengunjung sekarang. Karena jumlah pengunjung kita ini semenjak pandemi ini agak berkurang. Jadi sekarang macam mana kita buat wisata ini bisa murah, meriah, tapi masyarakat tuh senang datang ke sini. Kita buat masyarakat tuh betah. Buat masyarakat tuh betah. Betah datang ke Sungai Kupah dan dia akan berulang lagi, balik lagi ke desa kita untuk berwisata. Jadi sekarang masyarakat saya tekankan untuk selalu program wisata yaitu senyum, sapa, salam sekarang. Jadi saya bilangkan masyarakat saya wisata kita ini bukan tentang panorama, tapi apa kegiatan masyarakat yang ada di Sungai Kupah itu menjadi wisata. Sekarang kita udah ditapak nih dengan pemerintah provinsi untuk jadi desa wisata. Apalagi kita nih sekarang ini jalur lintas Sungai Kapuas
Sungai Kapuas ini sungai yang paling terpanjang se-Indonesia. Ujungnya di Putus Ibau, kita ke Palak Muara nih sekarang sini. Jadi ini sentral. Nah, tapi sekarang kita berkolaborasi juga dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, karena kita juga masuk dalam kawasan konservasi di sini. Konservasi mangrove. Dan tentang konservasi mangrove. Jadi sekarang konservasi mangrove itu kendala kita sekarang ini sampah. Sampah. Karena panjangnya Sungai Kapuas ini banyak berdirinya rumah-rumah di pinggir sungai, di pinggir dataran sungai. Jadi orang banyak buang sampah ke sungai ini, larinya ke laut. Jadi kita ini kan konservasi nih, nanam mangrove, nanam apa. Ujung-ujung sampahnya balik lagi ke muara pesisir. Itu yang jadi kendala sekarang. Jadi kendalanya sekarang kita harus bekerja sama dengan permintaan kabupaten provinsi, dari Kabupaten Kuburaya, provinsi serta pemerintahan desa. Macam mana kita menangani masalah sampah sekarang. Nah, jadi masalah sampah. Dan alhamdulillah sekarang saya buka link untuk Dinas Pendidikan. Kenapa saya buka link Dinas Pendidikan? Karena di situ banyak mahasiswa-mahasiswa yang ide-ide kreatifnya agak tinggi. Nah, jadi sekarang saya buka nih tentang wisata edukasi. Jadi di sini tempat anak-anak penelitian, kadang-kadang nih wisata gitu nih, tempat anak-anak penelitian seperti dari mahasiswa Untan, dari STAIN, dari Muhammadiyah, STKIP, dan kampus-kampus swasta yang lainnya. Jadi dia datang ke sini, kami kasih dia gratis, dia datang ke sini. Tapi dengan cara dia harus mengajukan izin surat dengan desa, pemerintahan desa. Dengan kalau dia menginap, dia harus lapor juga dengan RT, buat surat juga ke RT. Kalau dia berwisata ke sini, dia harus lapor dengan pengelola unit ekowisata Teluk Berdiri. Jadi konsep saya ketika membangun wisata ini, kita ajak nih adik-adik kita mahasiswa supaya dia bisa tahu nih apa akar permasalahan yang ada di wilayah lingkungan desa kita, di desa Sungai Kupah. Di situ juga dia belajar. Oh bang, katanya di sini banyak sampah. Jadi sekarang kita buka ide-ide kreatifnya. Jadi nanti sampai di sini dia berkolaborasi, lalu timbullah ide-ide seperti pembuatan tong sampah, buat bank sampah, sampah yang dikelola dengan baik seperti dijadikan kompos, sampah yang aktif itu bisa kita jual atau apa gitu kan. Jadi ada taraf peningkatan ekonomi untuk masyarakat. Dan sampai sekarang masih berjalan, alhamdulillah. Nah, nanti dengan dicanangkannya desa wisata oleh Menteri, ini apa yang menjadi poin-poin yang perlu dibenahi atau perlu disampaikan agar ini tidak hanya dikenal lokal, tapi bagaimana dikenal secara nasional atau mendunia lah. Siap. Saya bersyukur nih sekarang nih, alhamdulillah mungkin ini rezeki dari Allah nih. Jadi hari ini rencananya Pak Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Parekraf. Dan alhamdulillah nih semenjak ini ada kegiatan dari Pak Menteri, dari Pak Sandiaga Uno, Salahuddin Uno yang hari ini datang ke desa kami. Kami berucap syukur kepada Allah nih, luar biasa. Jadi orang nomor 3 mau datang ke desa Sungai Kupah hanya untuk berwisata. Hanya untuk berwisata ke desa kami. Yang notabene-nya wisata-wisata lain tuh luar biasa masih jauh. Masih jauh di atas kami. Jadi kami ini mendapat seperti rezeki yang melimpah lah karena kedatangan menteri ini. Jadi dari sini peningkatan tuh bisa berjalan. Jadi melihat ini, jadi produk UMKM ini bermunculan semua nanti. Nanti ibu-ibu nih nanti ada datang membawa ini produk UMKM kami nih Pak gitu ya. Jadi kan nampak nih. Jadi taraf ekonomi mulai meningkat. Apalagi Pak Menteri mau datang ke sini, kondisi jalan dia lihat untuk wisata, insya Allah mungkin dia bakal ditingkatkan lagi nanti. Jalan mungkin ditingkatkan, ya. Kendala akses jalan sekarang hampir mau sekitar 40% yang rusak itu, Pak. Jadi sekarang jalan itu menuju akses wisata itu di sini memang agak jauh, cuman dekat kota di sini. Dekat kota, karena wisata yang paling dekat kota hanya ada di Sungai Kupah, Pak. Cuman 15 kilo dari TPI. Cuma 15 kilo dari TPI itu batas kota. Maka aksesnya jalannya itu mungkin agak kurang memadai lah. Insya Allah mungkin dari kedatangan Pak Menteri mungkin nanti ada yang mensupport dari pemerintahan provinsi atau Kabupaten Kuburaya, tolong dibantu desa wisata yang ada di Sungai Kupah. Jadi
Karena kami ini dinding terluar nih Pak. Kami ini dinding terluar. Sungai Kupa, Juruju Besar, Desa Sungai Tek, Desa Kakap. Kami ini dinding terluar untuk wisata mangrove. Jadi kalau mangrove kami ini hancur, kota juga terimbas. Maka sekarang itu perlu kerjasama. Jadi saya juga bekerja sama dengan masyarakat kami setempat. Tolong jangan menebang pohon, tolong jangan merusak pohon nipah kita. Gitulah, bekerja sama dengan masyarakat. Yang penting karena kini masuk dalam kawasan konservasi. Konservasi dan di dalamnya ada ekowisata. Jadi ekowisata itulah yang harus kita kembangkan nih. Macam mana supaya taraf ekonomi bisa meningkat. Ini bagaimana awalnya masyarakat melihat cara pandang terhadap kawasan ini awalnya hingga ini menjadi satu destinasi yang saat ini mulai ramai didatangi dan dibicarakan. Ya. Sekarang masyarakat kita itu kurang hiburan Pak, apalagi di masa pandemi. Jadi tempat wisata kita ini sangat jauh. Paling orang tahu ke Singkawang. Sedangkan di Singkawang itu memang udah dikasih Allah rezeki yang sangat melimpah, yaitu pasir. Karena dia namanya pantai. Kalau kita ini kan wisatanya kan laut Pak, jadi lumpur. Tapi kita punya konsep nih, macam mana kita buat orang tuh betah. Karena orang nih sekarang berwisata butuh ketenangan, butuh tempat yang nyaman, butuh tempat yang rehat, butuh tempat agar bisa hilang nih penat nih gitu. Ketika dia bekerja, dia datang ke wisata kita, kok enak di sini. Maka kita punya konsep nih, macam mana kita buat orang tuh betah. Dengan cara menambah spot foto, dengan cara jalannya agak dibaguskan, dengan cara kita buatkan kayak gazebo, kayak apa tempat nyantai. Cuman disitulah ketika orang tuh ramai datang, akhirnya kan butuh orang makanan tuh, butuh minuman. Akhirnya taraf ekonomi juga naik. Jadi kita kolaborasilah dengan penduduk setempat. Ayo silakan jualan, yang penting rapi, sampahnya dibenahi, jangan buang sampah ke laut dan ke sungai. Itu aja. Tapi ada satu tempat yang mungkin tadi Bapak nggak sebut, bahwa tempat ini salah satunya punya strategis ya, karena menjadi muara Sungai Kapuas. Dan kedua ada mercusuar yang mungkin nggak tempat lain. Nah itu mungkin sebutin tadi Pak. Jadi kita di sini tempat laluan kapal Pak, laluan kapal untuk wilayah Kota Madia Pontianak, untuk wilayah Provinsi Kalbar. Jadi kita di sini kepala muara Sungai Kapuas. Maka di sini sebenarnya mercusuar itu yang saya hitung total itu sebenarnya ada 5 lokasi. Yang pertama itu di daerah Palo, habis itu di daerah Mempawah, Pemangkat, Karimata, sama di Tanjung Intan. Di Muara Tanjung Intan ini, karena di sini sentralnya tempat laluan kapal untuk bongkar muat kapal peti kemas itu. Jadi sekarang sentral kita, karena kita kepala muara nih, jadi ada daya maskotnya juga, ada daya tariknya. Di sebelahnya ada mercusuar, di sampingnya ada ekowisata Teluk Berdiri. Jadi ada daya magnetnya. Ada apa sih di Tanjung Intan itu? Tapi mudah-mudahan saya progresnya ke depannya begini. Pelabuhan semua itu pakai namanya Tanjung. Ada Tanjung Perak, Tanjung Priok, Tanjung Emas. Mudah-mudahan lah kalilah nanti datang jadi pelabuhan besar jadi Tanjung Intan. Amin lah, kita doakan ya seperti itu. Mungkin terakhir untuk sampaikan apa yang kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Siap. Jadi satu permintaan kami dari masyarakat Desa Sungai Kupa. Kami Sungai Kupa bukan desa yang istilahnya terpencil, tapi kami butuh kesinambungan masalah ekonomi lah, baik kondisi jalan atau apa. Karena kita di sini kita punya pemuda yang luar biasa. Kami punya masyarakat yang sangat luar biasa yang mau bekerja. Tapi saya harapkan juga ini bukan gawenya hanya untuk Desa Sungai Kupa, tapi juga Kecamatan Kakap, apalagi Kabupaten Kuburaya. Kabupaten Kuburaya yang saya sangat cintai lah sampai sekarang. Apalagi kita juga tinggal di Provinsi Kalbar yang luar biasa. Jadi saya minta mohonkan mungkin dari kedatangan Pak Salahuddin Uno, Pak Sandiaga udah datang mau ke sini, lihat akses kita udah. Ini butuh bantuan, ini butuh peningkatan dengan cara mungkin dibenahi jalan atau dibantu dengan pariwisata dan ekonomi ibu-ibu agar ditumbuhkan lagi lewat UMKM. Perizinannya agak dipermudah,